Jadi seseorang yang percaya pada hari ini adalah masalah pandemi corona sehingga menyebabkan akan kesulitan, akan susah melakukan sesuatu untuk bekerja, mencari nafkah, maka keyakinan itulah yang dipegangnya, dan sehingga akan membatasi cara mereka untuk bertindak maupun cara mereka untuk berpikir mencari solusi. Dan dia akan cenderung membaca berita-berita yang akan membenarkan pikirannya bahwa saat ini kondisinya lagi susah. Kemudian ada juga orang yang berpikiran bahwa saat ini adalah peluang. Nah, misalnya kan, justru saat ini peluang, maka dia berpikir peluang itu, dia mempercayai suatu pemikiran bahwa peluang itu ada di mana-mana, tidak terbatas waktu, tidak terbatas dengan kondisi, selalu tersedia. Yang diperlukan adalah kreativitas. Nah, sehingga dia akan terus mencari sumber-sumber penghasilan baru yang kalau mentok di cara A, dia akan fleksibel cara B, cara C, terus mencari, dan dia akan terus mencari cara bagaimana caranya sampai menemukan itu. Nah, hal-hal tersebut ini membuat manusia itu menjadi terpecah belah. Jadi sebenarnya kondisi di luar ini, mau COVID mau enggak, itu adalah netral, ya, suatu peristiwa netral yang tidak yang sebenarnya hanya berdasarkan persepsi kita saja, ya. Untuk menilainya itu berdasarkan persepsi kita saja. Kalau kita sulit, yakin sulit, ya sulit. Kalau kita mudah, menurut kita mudah, ya akan mudah. Nah, seperti itu, ya. Jadi tetaplah itulah gunanya banyak orang ataupun juga di kitab suci kita, di Al-Quran juga menyatakan bahwa selalu berpikir positif. Kemudian Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Itu sebenarnya mengajarkan ilmu bijak yang mengajarkan supaya kita tetap berpikir positif, sehingga kalau berpikir positif, perasaan kita tenang, itu juga akan sehingga menyebabkan kita akan mudah, ya, kreativitas, intuisi kita itu akan selalu muncul, dan kalau muncul menyebabkan kita akan mudah untuk mendapatkan suatu solusi, ya. Nah, di situ juga ketika kita sudah menyatakan bahwa kondisi di luar ini tidak ada kaitannya dengan keyakinan kita, misalnya kondisi di luar ini versi orang lain sulit, versi kita enggak, netral aja. Sebenarnya sulit mudahnya itu hanya persepsi kita, ya, untuk menyatakan itu benar. Anda silahkan cek, kita silahkan cek kepada teman-teman kita yang hari ini mereka itu santai-santai saja dengan kondisi COVID, pulang tertawa, senyum, ngobrol, kemudian dia berdiskusi sama keluarganya, mencari nafkah, pulang santai. Ketika kita tanya COVID nggak COVID, dia akan nanya, perasaan saya nggak ada ini masalah COVID, ya biasa aja lah katanya, kan. Selalu nggak ada pengaruh nih, ya paling saya nggak tahu, nggak ada nih katanya pengaruh, ya kami segini-gini aja, ada COVID nggak ada COVID, kami dari dulu seperti ini. Nah, itu orang yang menyatakan peristiwa di luar adalah tidak ada pengaruh. Kemudian ada lagi yang kita temui teman-teman kita yang kena PHK, yang langsung terkena drastis di situasi yang sulit ini. Ujungnya dia akan berkata bahwa situasi sulit, cari kerja susah, yang lulusan kuliah nanti bagaimana belum tahu ini. Nah, sehingga dia mempersepsikan dunia luar itu sulit. Nah, jadi kalau ini aja sudah ada dua, kan, ada dua pemikiran yang berbeda. Nah, itu aja kalau memang dunia di luar itu sulit, mestinya seluruh orang di dunia ini menyatakan kondisi sulit. Tapi tidak, kan, selalu ada pihak yang menyatakan sulit, ada pihak yang menyatakan mudah. Ada pihak yang menganggap ini peluang, ada pihak yang menyatakan ini hambatan. Ada pihak yang merasa diuntungkan dengan kondisi ini, ada pihak yang merasa dirugikan. Nah, pertanyaannya adalah kita mau termasuk yang di pihak mana? Kan itu yang sebenarnya yang perlu kita tanamkan dalam pemikiran kita, ya. Kita mau di pihak mana?
kita mau di pihak yang menganggap ini hambatan, sehingga kita berpikir kalau hambatan, otak kita ini ya, sekali lagi otak kita ini benda yang paling cerdas loh. Begitu pikiran kita memerintahkan otak mengatakan bahwa situasi ini sulit, otak kita akan langsung antenanya itu 360 derajat mencari data sumber yang menyatakan situasi ini sulit, hambatan. Nah, dari mana otak mulai merekam memori kita dari mulai masa lalu, menyatakan banyak sekali hambatan segala macam. Otak mulai menyajikan berita-berita ke kita, entah orang mana, entah kejadian, entah peristiwa, entah tiba-tiba kita tergerak untuk menonton sesuatu yang semuanya disajikan ke kita itu, baik orang yang akan mengobrol sama kita, baik orang yang kejadian yang akan kita lihat, itu semuanya menjadikan sesuatu yang sulit, ya kan? Nah, ingat, otak adalah super cerdas ya, dia perintah dari pikiran langsung dia laksanakan dengan baik. Pun sebaliknya, dengan orang yang berpikiran bahwa ini saatnya peluang, maka otaknya sekali lagi akan bekerja lagi, radar 360 derajat. Tiba-tiba kita akan terhubung, tiba-tiba kita akan membaca konten, membaca berita maupun membuka konten YouTube yang semuanya tentang peluang di masa kini. Dimulai dari tentang keyakinan, motivasi, kemudian optimisme. Nah, semuanya sudah akan mulai mengarah ke sana secara otomatis tanpa kita sadari. Sehingga ketika kita bertemu dengan orang yang beda frekuensi ya, tadi ada orang yang berpikiran ini adalah peluang sama orang yang berpikiran ini COVID ini masalah, bertemu, Anda rasakan hati kecil Anda nggak akan nyambung. Walaupun secara obrolan mungkin karena teman, karena saudara, karena kerabat kita menyesuaikan lah, ya, tidak pedulilah sambil makan karena mungkin sambil ditraktir dia ya, tapi hati kecil kita tidak membenarkan. Nggak mungkin kayaknya, saya nggak percaya nih. Nah, dari situ dimulai. Jadi Anda adalah apa yang Anda pikirkan ya. Kalau Anda merasa mampu, Anda mampu. Kalau Anda merasa tidak mampu, Anda tidak mampu. Ya, semuanya terserah dengan Anda. Itu kata Henry Ford. Jauh sebelum Henry Ford bilang, Nabi sudah mengatakan dalam hadis qudsi, Allah berfirman, aku sesuai prasangka hambaku. Ada juga hadis, saya lupa ya hadisnya, yang mengatakan bahwa berkatalah yang baik atau diam. Sebenarnya berkatalah yang baik atau diam sama tadi. Kalau kita termasuk golongan orang yang menyatakan ini sulit, akan sulit. Makanya kita selalu berkata yang baik atau kita diam. Ya kan? Pertanyaannya yang paling penting adalah bagaimana cara nyetelnya. Ya kan? Nah, ini cara nyetelnya ini. Mau tahu cara nyetelnya, nanti kita lanjutkan diskusinya ya, yang lebih detail. Nah, ini juga kalau ada yang mau ditanyakan dalam kesempatan sore ini silahkan. Ini ada Wahyu, wah ini mahasiswa yang cerdas ini, yang kreativitas yang sangat tinggi. Ada Ega Akbar, ada Seno, wah ini Seno ini Danton di Politeknik Akamigas ini. Apa kabar Seno? Ya. Seno, ada Ega, ada Wahyu, ini orang-orang yang saya kenal, ini anak-anak muda yang golongan yang tidak percaya kondisi saat ini krisis. Insya Allah ya. Jadi Anda mengatakan kondisi saat ini krisis itulah kondisi persepsi Anda. Ya kan? Nah, ini ada Coach Kemas. Ini mentor saya, ini motivator Palembang ini. Ini sangat terhormat sekali nih, ada Coach Kemas Rian bergabung di sini. Halo Coach, selamat sore. Ayo kapan kita live IG bareng Coach? Saya senang juga nih dapat pencerahan dari Coach. Kemarin sudah sempat kita ada ancang-ancang ya, cuma mungkin karena kesibukan jadi belum terlaksana. Oke, terima kasih kepada teman-teman sekalian ya. Sampai jumpa di lain waktu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di sore hari ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.